Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masyul Official Channel. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, Bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, Bre, kita akan melanjutkan akan mereaction sampai salah ngomong ya. Animasi dari Tekotok. Kan udah lama banget kita nggak ngerasain Tekotok ya, Bre ya. Oke, siapkan cemilan kalian kalau ada, minuman kalian ya, teh, kopi, air panas, air hangat. Kalau panas ya bahaya ya, Bre ya. Dan langsung aja kita nonton kompilasi Tekotok. Let's go. Oke, Bre, sekarang kita udah berada di channel Tekotok ya. Ini adalah kompilasi Tekotok 78. Kita like terlebih dahulu sebelum nonton. Kalian juga biasa nge-like, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Dan langsung aja kita play. Restart modem. Oke. Apaan sih, internet lemot banget? Apa ada yang bilang internet lemot? Apaan tuh? Goblok. Datang ketawa. MR, Mister apa ini? Apa ini MR nih, Bre? Di sabuknya ada MR. Jaringan internet Anda lemot? Jangan khawatir karena di sini ada modem restarter. Wah, Oh, modem restarter ya. Oke. ada modem restarter. Main game ngelek-ngelek, nonton YouTube muter-muter, download putus-putus tengah jalan. Nonton apa tadi? Putus-putus tengah jalan tadi nonton apa? Saya memiliki semua solusinya. Apa? Ya? Bagi teman-teman yang internetnya lemot di rumah, Oh, dia punya sayap. ikuti langkah-langkah berikut ya. Pertama, kita dekati modemnya. Kedua, tekan tombol power yang ada di modem. Ketiga, kita tunggu sejenak, kasih dia napas. Iya, modem capek, Bre. Seharian kerja terus dia capek itu pastinya. Panas gitu, Bre. Pencet lagi dan modem berhasil kita restart. Bagaimana, Bang? Internetnya sudah gaspol? Wah, keren banget. Sekarang aku bisa main game tanpa ngelek-ngelek. Terima kasih modem restarter. Ketawanya nakutin ketawanya. Hilang dia. Tunggu. Ini gas LPG. Apa hubungannya sama modem restarter? Oh, hidup gue drama amat ya. Ini kompor ngapa nggak nyala-nyala dah? Apa ada yang bilang kompor nggak nyala? Siapa ya? Apa hubungannya? Dia kan modem restarter. Kompor nggak nyala-nyala, udah digoyang-goyangin selangnya tetap nggak nyala, udah ditambahin karet ditabungin masih tetap nggak nyala juga. Jangan khawatir karena di sini ada modem restarter. Hubungannya apa? Itu gas LPG bukan modem. Aduh. Modem restarter, tolong bantu saya modem restarter. Tenang, Bu, akan saya perbaiki karena saya punya solusinya. Apa solusinya? Pertama, kita pegang modemnya, lalu kita Tunggu. Kok bisa gitu? Itu kompor ya. Nggak ada hubungannya sama modem. kita tekan powernya, kemudian kita kasih dia napas. Pencet lagi dan Wah, sudah menyala. Modem Tunggu, kok bisa gitu? Beda. Kompor gas sama modem jauh banget fungsinya. Kok yang di restart modem, kompornya bisa nyala? Hubungannya apa? restarter memang hebat. Terima kasih modem restarter. Tapi dia bisa nolong, Bre, tapi nggak nyambung. Ketawa lagi. semua masalah dapat diatasi selama ada modem restarter. Ini sama saja dia mengatasi masalah di atas masalah. Dia bilangnya bisa mengatasi, Bre, jangan modem restarter lagi. Ada. Tunggu. Ini motor ini, Bre. Apa hubungannya sama modem? Motor, gue ditungguin cewek gua motor. Wah, sudah menyala. Aku jadi bisa datang tepat waktu. Terima kasih modem restarter. Kok bisa? Kok bisa kayak gitu? Ini lagi berak ya. Apa hubungannya sama modem? Iya, beraknya ngelek ya. Tapi apa hubungannya sama modem ya? Aduh. Keras amat sih, gue gak makan sendal jepit pasan. Wah, leganya. Sekarang perutku tidak sakit lagi. Terima kasih modem restarter. Hubungannya apa? Kok bisa yang di awal masuk akal kan internet dia? Dia fungsinya kan cuma internet ya. Hubungannya apa sama ini? Dek, mulai Ini orang meninggal nih. Ini lagi. Lebih gak nyambung lagi. sekarang kamu minta apa-apa ke mama ya. Duar, mem. Nah, masih hidup nih. Lo bayar utang. 1,5 miliar utang.
Langsung ditagih hutang hidup-hidupnya. Lu woi, gak usah pura-pura mati lu. Wah, untung ada modem restarter. Utang-utang suamiku mau jadi lunas. Terima kasih modem restarter. Nggak nyambung. Modem restarter, iya gue paham fungsinya modem restarter, modem di restart ya. Dan tapi ini gas LPG ya, motor mogok, dan orang berak, hubungannya apa? Hah? Hubungannya apa? Sampai orang meninggal ibun ya bre ya. Hubungannya apa? Aduh lanjut dah, lanjut. Apa lagi? Aduh. Dreams drama sales, oke. Masuk bu, ibu mau cari apa? Ada lemari yang Oh ada, banyak banget bu. Buat kamar ada, buat dapur ada, buat sepatu ada, buat kamar juga ada, buat dapur juga ada, buat sepatu ada. Ini bu, ada yang bukanya kayak Dia sampai bingung sendiri mau ngomong apa. gini bu, ala-ala orang kaya, udah kayak vlog-vlog rumah artis. Ada yang ada tinggiannya bu, bisa buat magicom. Desainnya juga cakep bu, ada yang bunga-bunga, ada yang kayak bulat-bulat. Ibu cari lemari apa bu? cari lemari buat di kamar, Mas. Oh ada, banyak banget bu. Mau yang kayak gimana bentukannya? Nih bu, Sales emang semangat banget bre kalau nawarin barang. Gua akui ya, karena gue dulu pernah juga kerja di sales bre. lihat bu, ada yang geser, cakep banget, minimalis punya. Naruh baju 5-10 losin juga dia masih megang. Kalau yang ini dia punya laci bu, ada kuncinya. Bisa naruh perhiasan, surat-surat penting, kijal tetangga disimpan juga. Tunggu. Ngomong-ngomong, kenapa ini ibu kayak yang di pegang-pegang cuma 2 lemari itu? Muat. Ibu mau yang kayak gimana bu? Saya lihat dulu aja, Mas. Oh iya boleh silakan. Lihat aja banyak macam di sini. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal juga ada, tergantung maunya ibu. Yang lemari plastik juga ada bu, kayak gini barangnya bu. Kalau yang ini Hello Kitty, kalau ini Beauty and the Beast. Dia Anda balik tentu lagi senang ke punya, situ. Bu. Saya aja seneng. Tapi kalau ibu Sebenarnya ini ibu nyari apaan sih? Nyari lemari tapi dikasih tahu kayak bingung. cari yang kualitas, saya saranin yang ini aja bu, bahannya kuat. Silakan bu, lihat bu. Apa? Makasih ya, Mas. Belum ada yang disuka bu. Ibu cari yang kayak gimana biar Apa sebenarnya maunya ini ibu? saya bantu. Gak usah buru-buru bu, saya sampai ibu beli. Besok pagi saya di sini. Cari lemari apa bu? Kalau lemari buat Oh kamar yang ada, banyak banget bu. Itu tuh yang tadi saya tunjukin bu. Ada yang murah, ada yang mahal. Ibu cari plastik apa? Kayu, ikut saya bu. Mari. Ya terkadang kita sebagai sales, karena saya dulu tahun 2012 atau enggak 13 saya kan pernah antara 2012 sampai 13 saya pernah kerja di sales bre. Jadi ya kayak gitu, agak sedikit ngotot bre biar barang laku ya. Ikut saya. Ini cakep banget nih bu, depannya full kaca. Sebelah sini buat gantung baju. Ibu punya gamis kemeja kantor suami, anak ibu kurang ajar, bisa digantung di sini. Bahannya Anak ibu suami kurang ajar bisa digantung ya bre ya. juga koko bu, rayap aja insecure apalagi maling. Laci ada di sini bu, bisa buat apa ibu, ada perhiasan, surat-surat gitu-gitu bu. berapa ini? Bentar ya bu. 3 juta bu. Alah, pasnya berapa ini? Bentar ya bu. Bentar kenapa? Lu juga bentar cuma bolak-balik ke situ doang, bukan nanya ke bos lu. Kurang-kurang paling 29 bu. Ya elah, Mas, 25 deh. Waduh, gimana ya? Bisa lah, langganan ntar. Saya kan tinggal dia kesini. Ya udah bentar ya bu. Tanya ke bos lu bolak-balik cuma ke situ doang. Bang, lu tadi ngapain deh? Mentok di 29 bu. Itu kita udah kasih murah banget bu. Ya udah deh, makasih ya, Bang. Dari Jerman loh itu bu. Kakek saya punya lemari kayak gitu. Tetap ngeyel. Kalau pelanggannya udah mau nggak mau ya tetap ngeyel nih salesnya. 50 tahun belum ada kropos sama sekali. Nggak apa-apa, Bang. Mau lihat yang lain dulu aja. 28 bu, 28. Saya kasih deh buat ibu aja. Kagak bakal dapat lagi sebegini murah di toko lain. Oh ya, nanti kalau jadi saya Langsung diantar hari ini bu, ke rumah ibu langsung. Cus. Nyampe. Ya, Tukangnya nyampe ya langsung diantar biar barangnya dibeli ya. nggak usah dikasih lagi bu, biarin. Iya, Mas. Nanti kalau jadi Saya mau lihat yang lain dulu bu. Ada promo loh bu produknya. Ada yang lagi diskon juga. Ada yang lagi beli 2 gratis sabun cuci. Bang, awas nampak, Bang. Kalau emang rezeki juga saya bakal balik lagi. Rezeki tuh nggak Bu, tolong bu, ibu saya sakit di rumah sakit bu. Saya kalau nggak ada barang kejual hari ini saya nggak dapet insentif. Nah, itu kan. Karena sales itu cuma berharap dari insentif, bre. Pada tahun itu aja gaji cuma 700.000 sebulan, bre ya. Ya kalau nggak dapat barang laku, nggak ada barang yang laku, ya cuma segitu aja, bre. 700.000 sebulan, bre. Aduh, capek banget jadi sales, bre. Ibu saya nggak boleh kayak gini. Ya udah, yang tadi 27 saya ambil. Kadang begini banget. Itu kan jadi dia beli 27 ya?
Ya udah 28 dah saya ambil. Sip, jalan. Ya udah saya mau lihat sofa yang di sana. Oh, ada banyak banget, Bu. Yang buat tamu ada yang Ya ada, ya ada. Pokoknya kalau barang lu ada komplit walaupun cuma satu jenisnya ada ya. Sampai dia mau buat beli santai ada. pokoknya. Ini nih dipakai selonjoran barang selingkuhan dijamin enak. Selonjoran barang selingkuhan lagi. Lanjut lagi, Bre. Ini apa nih? Ini apa ini? Udah kayak keluarga sendiri. Oh iya ya, teman yang lama-lama udah kayak keluarga sendiri ada. Saya punya kayak gitu, Bre. Semuanya dengar, kita ada junior baru nih ya. Kita ada junior baru ini ya. Namanya Yanto. Meja kamu di sini ya Yanto. Kamu kerja sama tim yang ada di sini. Tapi ngompol-ngompol, Be ya. Ngompol-ngompol. Ngomong-ngomong ya, ini dasinya kok gambar logonya tengkorak gitu ya. Skeleton gitu tuh logonya. Ini orangnya enak-enak kok. Kalau nggak ngerti tanya aja sama seniornya. Kalau seniornya bandel, bilang saya aja biar tak jewer. Tawa dia, Bre. Bercanda Mana panjang banget tawanya. ya Yanto. Tenang aja, tenang aja. Di sini kita semua udah kayak keluarga kok. Nah, kalau dalam kantor kayak gitu ya kayak bingung juga antara bener atau enggaknya, atau takutnya nanti dimanfaatin ya, manfaatin ya. Udah kayak keluarga ya, Pak? Wah iya, udah kayak abang, ade, mama, papa, ipar, sepupu. Kamu sekarang coba buka dulu vlog project kita ya. Habis itu kerjain desainnya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya aja. Ya, ntar. Ya ntar, loh, kenapa lu bingung? Kenapa lu bingung, Bos? Apa-apa? Iya, ntar. Ngomong apa kamu ini? Iya, ntar dikerjain habis ini. Iya. Loh, Dia main game, Bre ya. Dia main game lagi game. main game. Apaan sih, Pak? Ini lagi jam kerja Yanto. Kamu apa-apaan dah? Kerja sekarang. Aduh, itu aja tuh dia tuh lagi diam aja tuh. Ini tuh nggak bisa dipaus, Pak. Ntar saya kalah. Yanto, ini hari pertama kamu kerja loh. Saya nggak bisa, Pak. Nggak ngerti. Itu aja no. Apa siapa? Belum kenal. Dia kan lebih ngerti tuh. Oh iya, tadi dia bilang kayak keluarga sendiri. Jadi mungkin di rumah dia kayak gini, Bre. Ya kan? Oi, lu lebih ngerti kan? Gak usah ngeles lu. Dia udah ada kerjaan lain. Kamu juga kerja sekarang Yanto. Ya udah. Ah, kerja nih, kerja. Boy banget. Ntar ini kelar saya mau main lagi ya. Pak. Ada apa Yanto? Goceng, Pak. Mau tes istri. Kok minta Baru aja kerja aja minta goceng lagi. duit sama saya? Ya elah, Pak, pelit amat sih, bakal jajan doang. Bapak emang gak sayang sama saya? Saya tuh karyawan Bapak loh. Yaudah, abis ini jajan deh, rajin kerjanya. Dapat ranking 5 besar jadi karyawan terbaik, janji. Iya, tapi kenapa minta duit jajan sama saya? Kan Bapak keluarga saya. Kan kamu Kan bapak keluarga saya. udah digaji Yanto. Oh iya, BTW soal gaji nih, Pak. Asbon. Gaji naikin bisa kali, Pak. Hari pertama minta naik gaji. Ya aduh, ini kawin kirain di awal ya yang beribet itu bosnya, malah karyawannya yang beribet ya. Baru kerja udah kayak gini, Bre. Songong. Kurang, Pak. Saya kan butuh bensin, keperluan kerja juga banyak, beli buku, beli seragam. Terus mau ngajak cewek saya jalan juga nggak cukup, Pak. Ya udah gini aja, kamu kerja dulu yang rajin, buktiin ke bapak dulu, baru gaji naik. Ih, sayang deh sama Bapak. Pokoknya Bapak bos the best dah. Ih, muah. Ih. Yanto, Main gaplek. Bapak nggak kerja, Pak? kamu ngerokok Enggak, Pak. Enggak. di dalam ruangan. Lu ngerokok nggak boleh, gay nggak baik. Saya nggak ngerokok, Pak. Tuh teman-teman saya doang yang ngerokok bener. Jayanto kerja. Kapan kerjanya? Dari tadi luntang lantung. Jayanto kerjanya luntang-lantung tuh. luntang lantung. Aduh, Pak, dengar, Pak. Saya udah cukup deh ya, Pak. Bapak tuh nggak boleh nuntut saya macem-macem. Saya tuh karyawan, Pak, bukan robot. Setiap karyawan tuh punya minatnya masing-masing. Pekerjaan yang dia passion di situ. Tapi lu punya tanggung jawab kerja. Lu udah ngawur tuh. Lu udah ngawur tempat kerja orang lagi. Bapak harusnya kasih kerjaan ke karyawan tuh ya sesuai passion karyawannya. Kalau nggak gitu, udah deh. Saya nggak bakalan saya jadi orang sukses begitu mah. Jadi kamu anggap saya keluarga kamu ya Yanto? Iya dong. Berarti saya udah kayak bapak kamu ya Yanto? Iya, bisa dibilang begitu. Kamu tahu saya ngapain kalau anak saya bandel Yanto? Pak. Baru hari pertama bandel kamu udah ngelebihin anak kandung saya ya Yanto? Tolong. Ya udah, kalau itu anak-anaknya ya, habis lah. Yanto? Jangan, Pak, jangan. Hapus seluruh ruangan. Gak mau. Bleh.
Parah amat udah gede kayak gitu. Bikin tadi, dan sekarang yang selanjutnya lagi apa ini bre? Oh, tok. Katanya gampang diklaim. Ini kalau kayak gini biasanya berbau-bau asuransi nih bre. Ini investasi jangka panjang yang Oh, menjanjikan, investasi. menggiurkan, menguntungkan, segala macam kan Pak. Ya. Masih nggak percaya? Bapak cuma perlu bayar tagihan 2 juta sebulan. 2 juta buat Bapak ya apa sih? 2 juta tweet kayak salah satu upil Bapak aja. Coba kita cuy. Gua aja cari sejuta sebulan itu susah banget ya. 2 juta sebulan cuy. Lagi aduh orang kaya mah. Nah, selama 10 tahun Bapak sakit apapun dibayarin Pak. Sakit apapun dibayarin. Apapun. Misal Mbak, gua kan punya biji nih. Itu kesenggol granat. Biji bre. Ini biji. Cah, itu ditanggung tuh Mbak. Ditanggung Pak. Ditanggung. Ditanggung. Demi apa lu? Ayo, demi apa lu? Berapapun biayanya juga ditanggung Pak. Berapapun biayanya. Berapapun. Misal nih Mbak, biji gua nih tumbuh tunas nih. Itu operasi Biji gue tumbuh tunas. Emang biji lu itu biji apaan gitu loh ya? Biji apaan? 500 juta. Itu ditanggung tuh. Ditanggung Pak. Ditanggung. Ditanggung. Demi apa lu? Nggak berani jawab. Ntar dulu, bahkan Bapak mesti berobat dimanapun juga akan ditanggung Pak. Dimanapun. Dimanapun. Misal biji gua dicaplok. Biji lagi. Ini bijinya dibanggain banget ya bre ya. Komodo Mbak. Nah, donor biji cuma ada di Singapura. Itu ke Singapura ditanggung tuh. Ditanggung. Pokoknya Bapak anggap aja kita tuh kayak teman sekolah Bapak yang kaya. Bapak tuh apa-apa ditraktirin Pak. Jadi dimanapun. 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 Demi apa lu? Nah, demi apa lu? Pas dibohongin demi apa dia tidak bisa jawab bre. Setelah 10 tahun Pak, nanti tagihan-tagihan yang Bapak udah bayarin tuh selama 10 tahun itu semua bakal dibalikin Pak. Wah, gila. Wah gila emang. Semuanya tuh. Plus bunga 50%. Wah, gila. Wah jelas gila Pak. 2 juta. 2 juta sebulan selama 10 tahun. Waduh, banyak banget 240 juta. Iya. Kita sebulan, setahun itu 12 kali 2, 24 juta. 10 tahun 240 juta, bunga 50%, jadi 360 juta. 360 juta. Misal nih Mbak, misal aja nih. Misal lagi, biji lagi di bawah, biji lagi. Gue udah klaim buat berobat biji gue habis kena 500 juta. Itu tempo 10 tahun tetap dibalikin 360 juta Mbak. 360 juta. Full 360 juta. 360 juta. Demi apa lu? Nah, demi apa lu nggak berani dia bre? Ini sudah apa investasi yang memang ilegal ya? Daripada pakai demi-demian Pak, Bapak bisa lihat di sini beberapa testimoni yang udah pakai jasa kita Pak. Semua puas, Mbak Lia Bohai dan Mbak Permen Emas aja puas Pak bilangnya. Testimoninya ada yang punya biji Mbak. Ini ada Pudidi. Testimoni ada yang punya biji mbak. Ini memang biji memang berharga banget buat laki ya. Tapi nggak juga nggak gini amat ya. Ini ada market pilak Pak. Ya ini orang-orang kan lu bayar lah, mana mungkin ada. Aku Pak, saya jamin ini mereka sukarela katakan begini. Karena kami di sini sebetulnya bukan sedang menjalankan bisnis Pak, tapi kami lebih ke badan sosial. Kami berdedikasi demi bisa menyelamatkan warga kotor dari keimpitan ekonomi di saat jatuh sakit. Oh, badan sosial. Betul. Oh, badan sosial demi apa lu? Apa lu? Nggak bisa jawab. Demi-demian tuh nggak boleh sembarangan kocak. Antar diklaimnya susah lagi Mbak, antar ribet, banyak ketentuan. Ntar biji saya keburu alat gimana? Antara biji saya keburu alat ya. Antara biji saya keburu alat. Aduh, ini biji lagi. Aduh serem. Oh tentu tidak. Klaimnya tuh gampang banget Pak. Bapak tinggal tunjukkan aja bukti penyakit Bapak, maka duit langsung cair kayak air kerembes. Oh gitu. Jadi misal nih, biji saya banyak nih Mbak, abis kepetung Bijinya kok sampai banyak ya. palu triple H. Nah itu saya tinggal tunjukin biji saya tuh. Iya itu boleh. Atau hasil ronsen gitu-gitu boleh. Kalau dick pic boleh juga ya? Boleh. Pokoknya gampang banget Pak. Gak banyak syarat. Ketentuannya udah ditulis semua di surat perjanjian ini. Tapi untuk meningkas biar cepat, Bapak orangnya sibuk kan. Bapak denger aja kata-kata saya. Saya udah bilang apa adanya, gak ada lebih-lebihin. Tinggal Bapak tanda tangan aja. Bohong nih. Ujung-ujungnya diklaim gak bisa nih. Oke deh. Satu lagi nih Mbak. Misal biji saya kesetrum atau kesambar petir nih Mbak. Beberapa bulan kemudian biji, aduh suaranya sampai serak. Waktu kejadian udah minum air putih, kurang air putih. Udah makan malam, perut masih kosong. Mengendarai mobil sendirian tanpa sopir. Baik Bapak, jadi berdasarkan semua data yang saya dapat ini, dengan berat hati saya katakan klaim Bapak ditolak. Itu kan klaim Bapak ditolak. Makanya jangan percaya kayak gituan. Udahlah lu nabung aja gitu ya. Daripada lu masukkan ke investasi yang gak jelas. Udahlah ya, asuransi lagi yang gak jelas. Udahlah ya, nabung aja gitu loh. Gue paling sebel bre kalau kayak gitu-gituan. Tapi ya beberapa orang sih percaya sih sama gituan. Ada yang bagus, ada juga yang enggak sih. Nah yang selanjutnya apa ini bre?
Yang penting pengalaman. Oke, pengalaman, pengalimi. Lu tuh paham gak sih? Lu tuh diperalat, diperbudak anjir. Gua nggak merasa diperalat, gua nggak merasa diperbudak. Lagi kalau gua seneng-seneng aja terus ngapa? Lu tuh anjir, gua gak habis mikir. Lu tuh mau aja sih. Gua tuh udah pikirin, gua tuh ambil keputusan itu atas kemauan pribadi gua. Ngomong-ngomong ini bahasa apa sih, Bre? Gak ada yang maksa. Nah itu yang bikin lu tambah kelihatan goblok. Lu sadar dong, bujang. Enak aja lu kali yang goblok. Halo? Tony, kira-kira kapan itu kelar backendnya? Segera pak. Ya udah, ini saya ada kerjaan baru ya. Segera itu selesaiin. Nanti saya mau kasih kerjaan baru lagi. Siap pak, siap. Kamu mau duit kan? Mau pak, mau. Dia mau ngasih yang baru lagi. Kalau iya emang nape? Oke, bos kayak gitu manfaatin ya, Bre ya. Bos kayak gitu apa ya? Memang apa ya, suka memperbudak karyawan kayak gitu banget lah. Taga ini anak. Oh hey kalian, apa kabar? Lu semua pasti bingung kenapa video baru mulai kok tiba-tiba kita berdua udah berantem. Nah, Gua itu, jelasin makanya pelan-pelan, itu tenang saya aja. bingung, Lu pada Bang. tahu konteksnya. Teman gua ini nih, Bre. Dia tuh mau aja Mesti disuruh. gue jelasin berapa kali sih? Itu namanya cerdas. Si Paprio itu, lu, Bre. Punya aja kuper, cupu. Gak bisa ngelihat peluang besar depan mata. Jadi dia ini, Bre, dia ini punya dosen namanya Prio. Nggak usah pakai Pak, biarin. Prio ini suka dapat project dari luar. Oke, gue bego-bego gini tau lah, itu project skalanya puluhan juta ada. Nah, Oke, jadi dia cuma dimanfaatin aja kepintarannya untuk buat laporannya, Bre. Sementara pasti nggak dapat duitnya. Biasanya kayak gitu, Bre. si goblok satu nih mau aja disuruh ngerjain itu project berapa lama, Bre? 3 bulan. 3 bulan itu nggak sebentar, pakai titik. Dan dia, aduh, awalnya tuh gue nggak percaya loh, sumpah. Sampai dengar sendiri dari lu. Tony, udah berapa persen backendnya? Udah kira-kira 30% pak. Lambreti ala kola-koli. Hari ini selesai ya. Saya tunggu. Pak, tapi saya sore mau futsal nih pak. Itu bisa kapan-kapan. Mending futsal apa mending masa depan? Ya masa depan sih. Ya udah, bacot les dong. Oke deh, siap pak. Jadi lu dibayar sama Prio ngerjain itu project 3 bulan 700.000. Dulu mah segitu. Gila, jangan bilang lu nggak tahu ini lu dibayar berapa. Duit mah nggak penting bre. Yang paling penting tuh gua dibayar ilmu sama pengalaman. Lu digoblokin, iya. Aduh, orang-orang kayak gini memang ada sih, Bre. Tapi ujung-ujungnya nyesel dia, pasti gitu. Ilmu dan pengalaman. Bre, lu pada udah paham ya kegoblokan apa yang terjadi di sini? Ambillah sama bayarannya. 700.000 3 bulan berarti sebulan dapat 233.333,33333 sampai ujung tuh. Gue sih kalau jadi lu ya, gue mending daftar jadi driver ojol gue. Lu pada ada yang mau ngerjain project dibayar 200.000 sebulan? Nggak Coba komen mau. di bawah, mau gue tampol orang. Nggak mau, gua nggak mau. Ini loh bre, kita coba jangan naif coba. Gua nih kan mahasiswa, ya kan? Ya. Tugas gua sekarang bukan nyari duit sebenarnya. Katanya jangan naif. Bener ya, bener dong. Gua tuh dibayar murah nggak apa-apa dah. Gak usah dibayar malah. Gua tuh yang Tapi memang ada orang sekadang berpikir, Bre, ya pengalaman lebih penting. Nanti dia dapat ilmunya setelah buat itu, nanti baru dia dapat hasilnya katanya pas udah kerja. Katanya ada yang kayak gitu. Tapi ya kalau gua sih apa ya? Bingung juga sih kalau gue. Tapi yang penting kerja itu ya harus dibayar, Bre. Bukan nggak mau jangan sampai kita nggak dibayar sesuai dengan yang kita kerjakan. penting dapat ilmu, pengalaman, dapat link baru. Itu telur emasnya. Enggak. Tony, kalau udah kelar jangan pulang dulu ya. Ada yang mau diganti di database-nya. Hah? Tapi ini aja kelarnya malam, Pak. Ya berarti kamu nginep di sini. Bawa sleeping bag kan? Agak, Pak. Lantai ada kan? Ya udah bacot les dong. Bacot les. Udah. Gua gampar deh kalau orang kayak gitu. Nyesel apa nyesel? Udahlah bre, gue tahu lu capek. Banyak orang lain yang bisa lebih menghargai kemampuan lu, percaya dah. Ya kalau di negeri kotok sih langka emang, banyakan di luar. Tapi ada kok, ada di sini juga. Tapi ini gue mesti kelar dulu sih bre. Gak enak sama Pak Prio. Prio nggak pernah mikirin lu. Cuman gua sama emak lu doang. Dia cuma mikirin lu bisa digencet, cerot, keluar duit. Terus gue mesti apa dong? Keluar bre, keluar dari project. Gue keluar. Keluar aja, bilang ke Prio, Pak, saya keluar. Coba tes. Pak, saya keluar. Gentle dong, gentle. Bilang beneran apa berani? Berani nggak dia? Pak, saya keluar. Gaharin lagi, ayo. Pak, saya keluar. Lebih keras. Pak, saya keluar. Lebih keras. Pak, saya keluar. Gua dengar teman gua berdiri di atas kehormatannya. Mana suaranya? Pak, saya keluar. Tony, udah selesai. Send ke saya ya. Pak, saya keluar. Loh, kamu gak mau saya bayar? Bilang bre, nggak mau cuma 700.000. Hah, cuma 700.000. Emang saya budak? Enggak, ini 40 juta kok. Sekali-sekali saya mau kasih bonus. Kalau gitu ya gue mau. Bilang kerjaannya nggak habis-habis gitu. Tapi bapak selalu kasih saya kerjaan nggak habis-habis. Saya juga butuh istirahat pak. Emang saya robot? Iya saya tahu. Makanya saya udah pesen supaya kamu dapat libur 1 minggu. Gak apa-apa, gak akan ngaruh sama nilai. Bilang Kalau gini bingung, Bre. Dapat juga hasilnya, Bre. Bingung. Kalau hasilnya kayak sebagus itu ya gue mau sih. yang dari kemarin bapak dapat puluhan juta, saya dapat cuma 700.000. Dari kemarin bapak dapat puluhan juta, saya cuma dapat 700.000. Siapa bilang? Proyek ini cuma dibayar 1 juta. Saya terima lebih kecil dari kamu. Lagi pula, saya sebenarnya bisa kerjain proyek ini sendirian. Tapi
Sebelum ayah kamu meninggal, dia pesen sama saya, Waduh, udah bawa-bawa gitu, Bre. Susah nih, Bre. Pak Prio, rawat anak saya. Jadikan dia orang, sukseskan dia. Buat dia bermanfaat bagi negeri Kotok. Saya pengen kamu jadi orang pintar, Tony. Demi almarhum ayah kamu. Bre, gue minta maaf, Bre. Pergi lo. Bre, sorry, beneran, gue minta maaf. Pergi. Saya dari dulu udah tahu bahwa saya memang harusnya mengejar ilmu dan pengalaman. Uang itu nggak penting. Yang penting untuk masa depan saya adalah ilmu dan pengalaman. Udah Pak, udah saya kirim proyeknya. Yang hilang kan, Bre. Ujung-ujungnya ngilang. Orang-orang kayak gini ya kadang cuma manis di depan tapi akhirnya dia nilep. Koruptor ya. Koruptor. Apa yang Dipo bilang kemarin di akhir nyanyiannya koruptor kan. Koruptor aja. Lanjutlah, Bre. Aduh. Kali ini kontennya gue mau serius. Iya, gue lagi gak bercanda. Iya, ini video gak ada lucu-lucunya acan. Gue mau ngomong serius sama cewek. Oke, buat cewek dengerin. Serius ngomong dia sama cewek, buat cewek dengerin ya. Kita sebagai cowok mendengarkan, siapa tahu bermanfaat buat cowok. Iya, cewek. Kalian udah pernah gue nasihatin ini di video ini nih. Lu bisa lihat linknya ada di deskripsi di bawah. Nah, jadi cari sendiri. Males nyentuhin link. Jujur aja, gue udah capek banget ngeliat belasan temen cowok gue, bahkan puluhan, bahkan ribuan temen cowok gue yang udah jadi korban penipuan ceweknya sendiri. Lu tau gak kalau dia adalah anak dari bapak emaknya? Udah capek ngegedein dia, nyokolahin dia, ngedidik, ngejagain, ngomelin tiap dia kurang ajar. Jadi kasihnya full buat nih anak biar jadi laki-laki sukses, terhormat, mandiri, dan beradab suatu saat nanti. Kalau lu tanya sama orang tuanya, emaknya lah. Lu tanya deh, ibu lebih memilih ibu yang sakit atau anak yang sakit? Waduh, mending saya aja deh mas yang sakit. Waduh, kalau itu orang tua pasti gitu, Bre. Kebanyakan gitu orang tua. Walaupun gak semua, tapi kebanyakan gitu. Gak tega kalau anak sakit. Bapak, Anak ini saya jaga pakai nyawa saya, Mas. Saya mati sekalipun asal masa depan dia bagus, gak apa-apa. ya, Ya tuh, dengerin buat para cowok yang punya cewek nakal. standar, tapi ku jawab. Jadi itu. Nah, sekarang gimana kalau gue kasih tahu lu bahwa bujang mereka yang sangat mereka sayang ini lu rusak? Iya, lu cewek, lu rusak dia. Makanya gue gak pernah dapat ya logikanya pacaran tuh. Ya rugi paling banyak tuh selalu cowok. Duit dia yang dikasih sama orang tua kandungnya sendiri harus dipakai buat jalan sama lu, buat bayarin lu makan, buat bayarin lu nonton, basically buat menuhin hasrat lu doang. Literally hasrat lu doang. Gak cuman itu, waktu dia yang sangat berharga terbuang gitu aja gara-gara mesti ada waktu buat lu. Itu waktu yang kebuang sia-sia itu tuh. Kalau lu Makanya jangan pacaran, nikah langsung aja gitu loh. cewek nggak egois ya, itu dia udah nyari simpenan, nambah-nambahin tabungan dia, suatu saat bisa buat bisnis, atau dia nambah-nambah skill, nambah-nambah portofolio yang jauh lebih berguna buat masa depan dia daripada lu ngajak ketemuan mulu. Ini nasihat nih buat cowok-cowok yang mungkin sering dimanfaatin sama cewek yang nggak jelas ya. Lu itu lagi apaan sih tuh, tiap minggu ketemu, tiap hari ketemu, itu apaan sih? Lu mau pengen enaknya doang sih. Janganlah ngatur-ngatur hidup orang. Cowok tuh selalu yang paling rugi. Cewek mah apa sih, paling cuma apa? Kehilangan kehormatan, cium-cium, pegang catur. Pegang catur. Mikir. Tapi lu tahu nggak, cowok itu kehilangan keperjakaannya, woman. Keperjakaan. Keperjakaan. Ya kalau perempuan kehilangan apa dong? Itu cuma bisa punya sekali seumur hidup. Lu ambil gitu aja padahal lu masih istri-istrian dia. Ini kebalikan ya, kebalikan cowok baik-baik dihancurin sama cewek yang nggak jelas gitu ya. Itu haram. Kita cowok nih, itu udah berusaha banget nggak congli selama bertahun-tahun. Nggak pernah tuh nonton yang biru-biru, apalagi micet-micetan, selalu menjaga mata kita, cuman supaya nanti pas udah nikah masih perjaka. Lu pakai dia gitu aja, woman, anjir. Biji lagi. Lu pasti nanya kan, lah emang ada cowok nggak pernah congli? Ada, banyak. Lu cuma nggak tahu aja. Lu kalau punya pacar sekarang nih, coba tanya cowok lu, kamu pernah congli nggak? Kamu pernah nonton yang biru-biru nggak? Dia bakal jawab nggak pernah. Tabu banget itu buat kita. Lu juga pasti bilang gitu. Tabu banget itu buat kita ya. Ini kan, loh kan cowok yang nembak duluan, kenapa jadi salahnya cewek? Gini loh, maaf nih ya, maaf. Kalau cowok nembak itu pakai kalimat tanya, kamu mau nggak jadi pacar aku? Tanda tanya. Yang jawab siapa? Cewek. Berarti yang tanggung jawab siapa? Cewek. Bener juga. Itu logika dasar anjir. Bener. Kalau nggak mau tanggung jawab, jangan diterima. Gue kalau punya anak nih cowok, dia nembak cewek terus diterima, gue omelin si ceweknya. Wah. Ini istilahnya gini ya, Bre. Sebenarnya dari hikmah dari video yang terakhir ini adalah nggak usah pacaran. Kalau memang kalian suka sama seseorang ya udah nikah aja ya, karena akan sama-sama menikmati semuanya. Jadi nggak usah pacaran. Memang pacaran itu sebenarnya buang-buang waktu, Bre. Ya memang saya akui buang-buang waktu, buang-buang duit juga. Bener. Ya bener banget. Jadi yang mending saran saya kalau memang kalian udah siap, mendingan langsung nikah aja ya.
kenali siapa pasangan kalian, kenali baik-baik, cari tahu tentang positif negatifnya dia. Kemudian kalau udah cocok, tek, ya nikah aja gitu ya. Jadi nggak usah lah pacaran-pacaran gitu, karena akan membuang-buang waktu, percuma aja bre ya, malah haram ya, itu katanya tadi ya bre ya. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing, setiap orang punya pemikiran berbeda-beda. Kalau yang baik gimana, yang positif gimana, silahkan kalian mau pilih apa terserah, soalnya nanti kan ditanggung sendiri-sendiri bre ya akibatnya ya bre ya. Oke bre, cukup sekian dulu reaksi pada kesempatan kali ini. Kita doakan selalu ya, kita doakan selalu Tekotok biar semakin semangat untuk membuat video-video yang menarik dan juga menghibur, serta memberikan pembelajaran juga buat kita semua tentunya. Dan diberikan limpahan rezeki lahir dan batin, kesehatan lahir dan batin, biar bisa juga mereka selalu membuat animasi yang bisa menghibur kita semuanya. Oke bre, saya mohon maaf jika saya punya salah kata buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika berpanjang, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.